musik menyanyikan refnya aja. Ya Tuhan, Engkau yang melihat ke hati kami. Engkau adalah Raja, Tuhan yang layak disembah. Namamu kudus, namamu agung, namamu termulia. Engkaulah nama segala nama. Nama di atas segala nama-nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Di mana nama itu telah membebaskan kami dari semua ikatan-ikatan roh-roh jahat. Nama itu telah memenangkan kami dari semua kuasa-kuasa kegelapan. Dengan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengikat kuasa roh-roh di udara, kuasa roh-roh di muka bumi, dan kuasa roh-roh di bawah bumi terikat, hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kelepasan di sini. Terjadi lawatan Tuhan di sini. Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami semua dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh hati yang rela, roh yang taat, roh yang mengerti kehendak-Mu, dan roh yang mau mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus, ubah hati kami, perbaharui pikiran kami, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, bawa kami masuk ke tempat yang maha kudus, di mana Engkau sendiri yang berkata-kata dan mengajari kami apa kehendak-Mu yang maha kudus itu, yang baik, yang sempurna untuk kehidupan kami. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, pimpin kebaktian ini, pimpin pemberitaan firman. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, Engkau sendiri yang mengajar kami semua dengan kebenaran firman, dengan roh hikmat-Mu, dengan roh wahyu-Mu. Engkau yang membuka pikiran-pikiran kami yang tertutup. Engkau membuka mata kami yang terselubung. Engkau melembutkan hati kami yang keras. Engkau memberikan kami pengertian dan ketaatan. Dan berikan kami roh yang rela untuk mengerti dan taat terhadap firman. Allah Roh Kudus, pagi ini kami membebaskan setiap orang yang mendengar firman dengan kuasa darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Semuanya terlepas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, lepas. Kuasa Tuhan membebaskan kami sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mempersembahkan hati kami, hidup kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Roh Kudus hadir di sini, urapi pemberitaan firman, sehingga apa yang telah disampaikan, Engkau sendiri yang memberi pertumbuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Di minggu kedua ya, berarti ya. Minggu kedua kita ibadah di CHC Kosmos. Nah, topik yang dibawakan hari ini temanya iman dan harta orang Kristen. Ya. Ketika saya berpikir merenungkan tentang tema khotbah ya. Sebelumnya, rencana sebelumnya saya akan masuk ke eksposisi kitab Roma. Nah, tapi menariknya ada dorongan yang kuat gitu ya, membicarakan soal uang. Karena sejak COVID ini banyak sekali orang khawatir soal uang, ya. Nah, sebagai pembuka saya akan menjelaskan kenapa bicara soal uang. Banyak orang Kristen yang masih memiliki pemikiran yang salah soal uang. Ya, bahkan ada orang Kristen yang bilang begini, jangan terlalu dekat dengan Tuhan, nanti rezekinya seret. Ya, kenapa? Kalau kamu dekat sama Tuhan, ya, kamu dibenci roh jahat, dibenci iblis. Ya, kalau kamu dibenci iblis, nanti iblis nggak suka. Ya, dia nggak akan kasih kamu rezeki. Ya, jadi jangan terlalu suci. Ya, nah pendapat ini salah besar, ya teman-teman, salah besar.
Di Hagai dituliskan sana firman Tuhan, segala perak, ya, segala emas adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan Allah semesta alam. Berarti segala harta uang di dunia ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik iblis, ya. Dan kata perak ini ada satu bahasa Prancis, ya. Dia juga pakai kata perak sebagai mata uang. Ya kan, kalau kita perak dan uang kan dua yang berbeda, ya. Nah, perak itu argent dalam bahasa Prancis, ya, juga dipakai dalam sebagai uang. Ada uang enggak? Dia bilang ada argent enggak gitu kan. Nah, padahal argent itu ada arti kata perak juga. Nah, jadi perak dan emas ini adalah sebagai harta, uang, kekayaan, ya, yang semuanya dimiliki oleh Tuhan kita. Nah, sebagai ayat pembuka, saya akan bacakan dari Wahyu 5 ayat 12. Ya, Wahyu 5 ayat 12. Saya nggak tulis di situ. Nah, di sini bisa buka sendiri Alkitabnya. Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima. Ayo kita baca-baca, menerima apa? Pertama, kuasa, setelah itu kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, kata yang kedua setelah kuasa adalah kekayaan. Ya. Bahasa Inggrisnya riches. Ya. Power riches. Nah, masalahnya, ya, orang Kristen jarang mengerti karena uang itu sering disalahgunakan, ya. Tapi sama, semua yang ada di sini juga bisa disalahgunakan. Kuasa bisa disalahgunakan nggak? Bisa. Karena orang menyalahgunakan kuasa bukan berarti kuasa itu jahat. Ya, wisdom bisa disalahgunakan nggak? You know, kita memakai wisdom kita untuk memanipulasi orang, ya kan? Mengkontrol mereka, menipu mereka. Bukan berarti karena wisdom bisa disalahgunakan, wisdom itu jahat, sama. Uang juga bisa disalahgunakan, bisa. Tapi bukan karena uang bisa disalahgunakan, uang itu jadi jahat. No, ya kan? Yang jahat adalah siapa yang mengontrol kita terkait uang. Ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya ingin menceritakan, men-sharingkan apa maksud Tuhan, ya, terkait harta ini terhadap orang-orang percaya, ya. Tentunya berkaitan dengan iman, ya. Nah, di Perjanjian Baru banyak sekali pengajaran Tuhan Yesus, terutama di khotbah di bukit, ya, di Matius 6 ayat 24. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tahu Mamon di sini adalah uang, tapi bukan uangnya lah Mamon, nangkep ya? Karena uangnya itu adalah milik Tuhan, kekayaan itu milik Tuhan, tetapi siapa yang mengontrol itu di baliknya, ya kan? Bukan uangnya yang jahat, tapi cintakan uangnya yang jahat, itu loh. Jadi bagaimana sih seseorang bisa dikatakan dia mengabdi, melayani kepada Mamon? Nah, kalau roh yang di belakang uang itu, ya kan, mengontrol dan memotivasi kita. Apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Karena roh itu tujuannya cuma satu, kepuasan diri sendiri, bukan yang lain. Saya mau kejar uang untuk siapa? Untuk saya. Supaya rumah saya lebih besar, mobil saya lebih banyak, hidup saya lebih nyaman, ya dong. Tas saya lebih mahal, baju saya lebih mewah, makanan lebih enak, semuanya adalah saya, and always me. Ya. Nah, itu yang dibilang kalau kita melayani Mamon seperti itu. Ketika kita di drive, pikiran kita dipenuhi hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Nah, sama seperti Elia, ketika dia menantang bangsa Israel yang menyembah Baal. Waktu itu dia berkata kepada bangsa Israel apa? Kalau kamu
hari ini nih, ya berapa lama lagi kamu masih timpang, ya berlaku timpang dan bercabang hati di 1 Raja-Raja 18:21 ya saya bacain. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan Yahweh itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi kita harus dipaksa. Bukan dipaksa ya, kita nggak bisa netral. Oh, saya nggak sembah dunia, nggak sembah Tuhan, saya netral. Nggak bisa. Either you with me, atau kamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau kamu melawan Tuhan Yesus. Cuma itu doang. Nggak ada, oh saya nggak melawan Tuhan Yesus, tapi saya nggak ikut dia juga, nggak ada. Nggak ada seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak bersama-sama dengan saya, mengikut saya, menjadi tubuh saya, kamu udah melawan saya. Cuman itu doang. Ya. Jadi bagaimana melayani Tuhan dengan uang kita? Nah kita akan bahas nanti ya. Nah fokusnya berkaitan dengan persembahan, perbuatan baik, ya, terutama dalam bentuk uang dan perpuluhan. Kita pernah membahas soal perpuluhan udah lama sekali ya. Nah, tapi kita akan ulang lagi soal perpuluhan. Nah, sebelum masuk perpuluhan, saya akan bacakan ada beberapa pendahuluan tentang pemberian. Ya, di 2 Korintus 8 ayat 8 dan 9. Aku mengatakan hal itu ada sebagai persembahan. Ingat di 2 Korintus 8 ini Paulus sedang membahas persembahan dan dia menunjukkan jemaat Makedonia yang memberikan, yang meskipun sangat miskin tapi memberikan persembahan melebihi kemampuan mereka. Dan contoh dari kesaksian hidup dari jemaat Makedonia ini diceritakan kepada jemaat Korintus yang kaya. Nah, Paulus di sini ayat 8 mulai ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Usaha orang-orang Makedonia ini, jemaat Makedonia ini. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin meskipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi pemberian ya, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan itu ya, sebagai apa? Sebagai ujian dari keikhlasan kasih kita. Bukan sebagai perintah. Ya, sama. Terkait soal uang, terkait soal persembahan, terkait soal perpuluhan. Itu bukan sebagai perintah. Kamu harus. No. Ya. Ketika kita membantu orang, memberikan persembahan, itu sebagai ujian keikhlasan dari kasih kita. Karena kita telah mengenal kasih Allah. Di mana Tuhan Yesus kita telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, ya, mengosongkan dirinya, meninggalkan tahtanya sebagai Allah, dan datang menjadi manusia, dia telah mengosongkan dirinya menjadi miskin, supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya kutuk-kutuk kita ditebus, supaya kita diperbaharui sehingga kita diperkaya dalam kasih dia, dalam kasih karunia Allah. Ini berkat ya, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, sebagai bentuk respon ya, bahwa kita telah mengenal kasih itu, bahwa kita telah merasakan kasih itu, pemberian, ya, bantuan terhadap orang-orang yang susah. Karena saya sudah dibantu, saya juga mau bantu orang lain. Karena saya dikasihi, maka saya juga mau dikasihi. Nah ini kunci teman-teman, kunci rahasia. Nah kalau kalian masih bingung ya, rahasianya mulai dari sini. Adalah ketika kita mengenal Dia yang datang, mengenal kasih Kristus yang telah hadir di dalam kehidupan kita, merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita baru bisa mempunyai roh yang rela. Untuk apa? Untuk mempersembahkan diri kita, mempersembahkan harta kita sebagai bentuk respon dari kasih Dia. Jadi ada 4 pilar dari pengajaran gereja ya. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus datang mempersembahkan dirinya, yang dilambangkan dengan perjamuan kudus, anggur dan roti.
Ya, dia telah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya telah terpecah untuk kita. Ya. Nah, yang kedua adalah pengajaran firman, di mana firman itu membuka pikiran kita, ya, dan membuka hati kita, sehingga kita yang dulunya bodoh menjadi bijaksana, yang dulunya bebal menjadi mengerti. Nah, firman ini, ya, yang membuat kita mempunyai keinginan yang rela. Dan ketika firman diberitakan, ketika Allah telah memberikan kasih karunia, maka hadirat Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah termanifestasi dalam kehidupan kita. Bentuknya apa? Bentuknya bisa berkat, penyembuhan, kedamai sukacita, ya kan, penyertaan, tidak khawatir lagi, bebas dari semua ikatan-ikatan dosa dan ikatan-ikatan roh jahat. Nah, sebagai respon dari 3 yang Tuhan berikan kepada kita, kita mempersembahkan diri kita. Ya, sama. Sebagai respon dari kasih karunia, kita mempersembahkan uang kita. Ya. Nah, di Matius 6 ayat 19 ya, sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita taruh spend uang kita untuk apa? Di situ hati kita. Kita spend, ada orang yang spend banyak uang terkait game. Hatinya ada di situ. Ada orang yang spend banyak uang aksesoris, ya kan? Entah itu mobil, entah itu tas, baju branded, hatinya ada di situ. Di mana kamu invest uang kamu, hati kamu ada di situ. Ngeri ya? Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ngeri ya, terkait uang, terkait mamon, Yesus mengajarkan ini loh. Karena masih hal yang sama. Ya, ayat 23-nya Yesus ngomong soal mamon. Ayat 24-nya Yesus ngomong soal mamon. Sedangkan ayat 23 Yesus bilang, kalau mata kamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi ketika orang itu melayani mamon, ya, seluruh hidupnya menjadi gelap. Matanya menjadi gelap. Mengerikan. Jadi perintah Tuhan Yesus terkait harta, ya. Invest harta itu di surga. Gimana investnya harta itu di surga? Bagaimana invest harta itu di surga? Bagaimana kita mengelola uang kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Entah itu pengajaran misi, ya, pelayanan diakonia, untuk gereja, untuk kerajaan Allah. Nah, di sini ada prinsip yang penting, ya, dalam memberi, dalam melayani Tuhan dengan harta kita. Banyak orang bilang begini, saya sendiri aja masih kurang. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Lukas 3 ayat 38. Prinsip firman. For just $67. Ya, iklannya. Lukas 3, 6 ayat 38. Prinsip firman apa? Baca dulu yang kalimat pertama. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Yang mana duluan? Yang mana duluan? Terima dulu atau kasih dulu? Banyak orang bilang, saya aja gak cukup, gimana saya mau kasih orang? No, firman Tuhan bilang apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Menariknya, ya. Ayat ini berkaitan dengan pemberian. Berkaitan dengan bantuan. Kalau kita mau bantu orang, bantunya harus gimana? Ini maksudnya apa? Tahu nggak? Kalau kalian beri beras, kan ada yang ngukurnya kan, ya kan? Di ini sekilo, ya kan? Nah, untuk orang yang seperti ini ya, digoncang-goncangnya, dipadat-padatin sampai padat banget. Artinya kasih lebih gak? Ini kan satu cangkir ukuran sekilo dong. Paling bagus apa? Srek. Terus masih ada keluar ke atas, langsung ambil penggaris. Serut. Gak boleh lebih, harus pas. Ya dong? Ini digoncang-goncangin, dipadat-padatin lagi itu sampai meluber keluar. Seperti itulah sikap hati kita ketika kita memberi. Jangan pelit. Kenapa? Dengan ukuran yang sama akan diberikan kepadamu. Kenapa sih kita bicarain soal uang? Kenapa banyak orang Kristen yang masih bergumul soal uang? Karena banyak dari mereka yang gak mengerti apa sih kehendak Tuhan terkait uang. Bagaimana kita disuruh kumpulkan hartamu di surga. Ya, terkait ini ya, bagaimana? Kenapa Tuhan bilang, berilah, baru kamu akan diberi. Ya, terkait janda miskin yang memberikan persembahan, yang 2 keping, ya, dia kasih semuanya loh. Tuhan Yesus nggak bilang, wah perempuan ini bodoh. Harusnya dia sisain dulu untuk makanan, ya, baru dia kasih sisanya. No, terkait perempuan itu, Yesus memuji dia. Ya, Yesus memuji dia. Tapi sekaligus juga, Yesus juga sedang mengutuk orang-orang Farisi. Karena tugas bait Allah lah, ya tugas Imam Lewi lah yang seharusnya ya memelihara janda miskin itu. Ya kan? Sama, perjanjian lama dulu semua dikumpulin. Persembahan dikumpulin ke suku Lewi dan suku Lewi yang mengelola untuk pelayanan firman dan bantuan kepada orang-orang miskin. Nah, seringkali kita bilang, wah kalau saya kasih dulu baru Tuhan kasih, nanti saya kurang ini, kurang itu, entar nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Di Matius 6 yang sama, ayat 31 dan 30 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Semua itu tentang makanan, minum, pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus bilang, Tuhan tahu kamu butuh apa. Bayar tagihan, anak sekolah, ya dong, nanti bayar sewa segala macam. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi jangan fokus ke sana. Tuhan tahu, lebih tahu daripada kita tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang yang susah ya. Saya pun masih bergumul ya. Dan setiap kali ada pikiran-pikiran yang menyerang, saya patahin. Patahinnya dengan apa? Dengan firman. Enggak, firman Tuhan ngomong seperti ini. Tuhan tahu kebutuhan saya. Untuk makan, minum, pakaian, anak-anak, masa depan, pendidikan, semuanya Tuhan tahu. Tetapi Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang dicari-cari orang di luar Tuhan itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika Tuhan memberi, dia akan memberinya gimana? Sesuai dengan sikap hati kita. Ukuran yang sama yang kamu pakaikan ke orang lain akan dipakaikan kepada kamu. Kalau kita memberinya dengan sukacita, dengan berlimpah, Tuhan akan jauh lebih berlimpah lagi kepada kita. Semua perak dan emas milik Tuhan. Dia kan dipadat-padatin sampai tumpah melimpah luah. Dikasih ke kita. Dan Tuhan setia terhadap firman-Nya.
Pertanyaannya, kamu percaya gak bahwa Tuhan setia terhadap firman-Nya? Karena untuk bisa percaya itu anugerah. Banyak orang yang bilang saya tahu sih yang ini yang benar. Tapi untuk melakukan yang benar ini sukarnya setengah mati. Ya. Nah, kita masuk ke bagian perpuluhan ya. Setelah itu nanti kita akan bahas sedikit sikap hati kita ketika kita memberi. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, saya bacakan ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke lah, ada orang bilang perpuluhan itu kan hukum Taurat. Amsal hukum Taurat bukan? Amsal masih berlaku bukan? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagaimana Tuhan memberi? Kocok, tekan, kasih sampai melimpah ruah, dikasih ke kita. Kenallah Tuhan kita. Ketika Dia memberi seperti ini. Ketika Dia memberi seperti ini. Tapi, ingat berapa prinsipnya. Pertama adalah kita percaya gak terhadap firman Dia. Beri, maka kamu akan diberi. Cara memberinya dengan seperti itu. Kenapa Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk memberi? Untuk menguji keikhlasan kasih kita. Bukan lagi soal hukum Taurat, ya, tapi untuk menguji keikhlasan hati kita. Jadi, dengan memberi, dengan melayani Tuhan dengan harta kita, itulah yang disebut dengan memuliakan Tuhan. Ya, lawannya apa? Pelit. Ya kan? Lawan generous, lawan murah hati apa? Cuma satu, pelit, kikir. Apa-apa mikir dulu. Untung waduh, wah boceng ini, wah gua udah abis ini masih juga ini, wah bener-bener Tuhan kita ini. Menurut kalian Tuhan mau ngerampok kita? Kita mau dibuat miskin sama Tuhan? No, enggak. Ya, bukan itu. Ya, jadi paling gampang adalah kalau kita memahami firman Tuhan, ya, dan Roh Kudus memberitahukan kita cara prakteknya, simple. Yang susah adalah pertimbangan hati kita yang susah. Prakteknya mah simple. Udah kasih aja dulu, nggak usah pusing. Firman Tuhan ngomong begitu. Yang susah itu hati kita. Entar kalau gini gimana? Entar kalau gitu gimana? Nah itu yang susah. Menandakan bahwa kita nggak percaya firman Tuhan. Ya. Nah, kalau ada orang yang bilang perpuluhan itu adalah hukum Taurat, salah besar. Ya saya ulangin lagi yang pernah ya diajarkan sama Pastor Robert dulu ya. Dimulai dari Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ya. Terkait Abraham setelah dia menang perang ya, melawan Raja Kedorlaomer ya, yang menawan Lot dan keluarganya, Sodom dan Gomora, lalu dia mempersiapkan 300 orang yang ada di rumahnya yang terlatih, lalu dia kejar, dia kalahkan semua raja-raja itu dengan 300 orang ya. Lalu setelah dia menang perang, semua rampasannya dibawa pulang. Nah, ketika dia balik, ya. Nah, ini ayat 18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Menarik ya? Menarik ya? Yesus adalah imam dari peraturan Melkisedek. Ya. Melkisedek datang membawa roti dan anggur. Tuhan Yesus datang membawa darah dan tubuh Dia yang dilambangkan dengan anggur dan roti perjamuan kudus. Ya, jadi kalian bisa lihat, ya
persamaan ya. Melkisedek bayang-bayang dari Tuhan Yesus Kristus. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan ia memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram. Abram ini nama Abraham sebelum diganti ya sama Allah. Oleh Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua rampasan yang dia terima. Kalian bisa bayangin gak? Dengan 300 orang dia mengalahkan raja yang mengalahkan Sodom dan Gomora. Mungkin gak? Gak mungkin. Ada sih 300. Yang terjadi apa? Mati semua. Ya kan? Tapi Abraham menang. Rampasannya diambil semua. Ya, Melkisedek kasih tahu Abraham, yang membuat kamu menang adalah Allah. Yang memberkati kamu adalah Allah. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Sebagai respon pengakuan bahwa ya, saya mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat tangan saya berhasil. Ya. Dan kita tahu ya, Melkisedek ini nanti kita akan bahas nanti satu perikop dengan di Ibrani 7 ya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Abraham itu yang menjadi dasar dari perbuatan kita mengenai perpuluhan. Ya. Roma 4 ayat 11 sampai 12 tertulis seperti ini ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum Abraham bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yakni mereka yang bukan hanya bersunat tetapi yang juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi ketika ia berjumpa dengan Melkisedek, namanya masih Abram. Setelah disunat baru dia menjadi Abraham. Ya, ini jejak iman Abraham, bapa leluhur kita sebelum ia disunat. Bagaimana dia ya melakukan hal-hal itu kepada Tuhan, demikian juga kita anak-anak Abraham yang mewarisi iman Abraham juga melakukan hal yang sama. Jadi perpuluhan itu bukan bentuknya perintah lagi. Ya, karena dari dulu belum ada perintah tentang perpuluhan. Tapi konsep dari perpuluhan itu belakangnya ada satu sikap hati. Bahwa saya mengakui yang membuat saya berhasil sampai sekarang, yang memelihara saya sampai sekarang adalah pekerjaan tangan Tuhan. Oleh karena itu saya mempersembahkan 1/10 dari yang saya miliki untuk Tuhan. Sama, kita masuk ya, sebelum kita akan masuk ke sikap hati kita ya. Yakub, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ini kejadiannya setelah Yakub diberkati sama Ishak ya, dengan berlagak menjadi Esau ya, dia tangannya dikasih bulu-bulu jadi Ishak tertipu ya. Oh, Ishak udah ramur ya, udah rabun ya. Udah nggak bisa lihat jelas, dia hanya bisa pegang. Oh, ini kayaknya bawa anak gua nih Esau ya. Nah, padahal yang datang Yakub. Setelah Ishak memberkati Yakub ya, Esau datang. La. Father, nih anakmu Esau, ayo kasih berkat. Loh, bukan tadi udah diberkatin. Loh, mana? Ini baru datang makanannya. Loh, kalau gitu yang tadi siapa? Wah, adekmu si Yakub itu. Wah, memang dia penipu. Marahlah si Esau. Dia mau bunuh tuh si Yakub. Ya kan? Tapi menariknya ya, setelah Yakub diberkati, dia kehilangan semua harta. Nggak dapat sama sekali loh. Ya kan? Karena dia kabur, semua hartanya dari Ishak, yang adalah harta Abraham, jatuh ke tangan ya Esau. Semua hartanya jatuh ke tangan Esau. Lalu Yakub lari keluar. Nah, ini doanya. Ya, 20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakub
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Apa? Perlindungan, penyertaan. Memberi kepadaku roti dan pakaian. Makanan, minuman, pakaian, benar. Yang dicari semua orang, Pak. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Yakub ngomong begini juga. Mewarisi iman Abraham. Hukum Taurat sudah ada? Belum. Ya. Yakub menyatakan bahwa Tuhanlah Tuhannya. Ya. Ketika kita memberikan perpuluhan, sikap hati yang benar salah satunya adalah kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima, roti yang kita makan, pakaian kita pakai, penyertaan Tuhan, ya, melindungi kita dari segala mara bahaya, itu adalah pekerjaan tangan Tuhan kita. Dan sebagai respon, saya memberikan 1/10 dari apa yang saya dapat. Jadi konsep 1/10 itu sampai sekarang masih berlaku. Nah, 15 tahun kemudian, kurang lebih ya. Ingat dia diperdaya sama Laban kerja, 7 tahun buat Lea, 7 tahun buat Rahel, ya, Rachel, ya. 14 tahun, ya. Ya plus dikit lah ya, 15 tahun kemudian dia pulang. Kejadian 32 ayat 10, dia bilang begini. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat waktu menyeberang sungai ini. Dia cuma bawa 1 tongkat, 1 baju, nggak ada yang lain. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Anak-anaknya ada 12, istrinya 2 dan 2 gundik. Ya, terus hamba-hambanya, kambing dombanya, wah melimpah ruah. Dan dia mengakui bahwa ini semua adalah kasih karunia dari Allah. Nah, ketika ditulis di dalam hukum Musa, ya, bukan berarti perpuluhan menjadi hanya ada di dalam hukum Taurat, enggak loh. Ya. Kita sekarang baca ya 1 pasal, Ibrani 7. Ibrani pasal 7 kita baca 1 pasal. Karena menurut saya penting, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, karena menurut saya terjemahannya baik ya. Di sini menjelaskan persamaan bayang-bayang Melkisedek dengan Tuhan Yesus Kristus. Melkisedek ini raja kota Salem dan juga imam Allah yang maha tinggi. Ia menemui Abraham ketika Abraham sedang dalam perjalanan pulang. Sesudah menang dalam pertempuran melawan banyak raja, lalu Melkisedek memberkati dia. Tadi kita sudah baca bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Dan Melkisedek bawa apa? Roti dan anggur. Ya. Ayat 2, kemudian Abraham mengambil 1/10 hasil kemenangannya dan memberikannya kepada Melkisedek. Nama Melkisedek berarti kebenaran. Jadi ia adalah raja kebenaran. Dan ia juga raja damai. Berdasarkan nama kotanya Salem yang berarti damai. Jadi raja kebenaran, raja damai. Itulah arti raja Melkisedek. Melkisedek tidak beribu dan tidak berbapa dan tidak ada silsilah tentang nenek moyangnya. Dia tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati, tetapi hidupnya seperti hidup anak Allah, yaitu menjadi imam untuk selama-lamanya. Ayat 4. Lihatlah betapa besar Melkisedek ini, meskipun Abraham orang yang pertama dan yang paling dihormati di antara segenap umat pilihan Allah. Ia memberikan kepada Melkisedek 1/10 hasil rampasan dari raja-raja yang diperanginya. Seandainya Melkisedek seorang imam Yahudi, kita dapat mengerti mengapa Abraham melakukan hal ini, ngomong hukum Taurat. Sebab kemudian umat Allah diharuskan menurut hukum untuk memberi persembahan kepada imam-imam mereka.
Sebab imam-imam itu adalah kerabat mereka. Jadi hukum Taurat itu mengatur 11 suku memberikan perpuluhan kepada imam Lewi. Jadi imam Lewi ini bisa hidup. Karena imam-imam Lewi ini, orang Lewi ini nggak boleh kerja yang lain selain di bait Allah. Ya, jadi untuk pemeliharaan satu keluarga mereka, suku Lewi, ya, persembahan itu diberikan dan diharuskan. Tetapi walaupun Melkisedek bukan kerabat, bukan keluarga ya, Abraham memberikan perpuluhan kepadanya. Melkisedek memberkati Abraham yang berderajat tinggi, dan kita tahu bahwa seseorang yang berkuasa memberkati selalu lebih besar daripada orang yang diberkatinya. Imam-imam Yahudi yang menerima perpuluhan dari umatnya semuanya mati, makanya diganti terus. Imam besar hidupnya terbatas. Tetapi Melkisedek hidup terus. Dapatlah dikatakan bahwa Lewi sendiri, nenek moyang semua imam Yahudi, yang menerima perpuluhan, membayar perpuluhan kepada Melkisedek dengan perantaran Abraham. Loh kok gitu? Kok Lewi membayar perpuluhan juga ke Melkisedek? Nah ayat 10, sebab walaupun Lewi belum dilahirkan, benih asalnya yang ada, yang terdapat dalam tubuh Abraham. Ketika Abraham membayar perpuluhan kepada Melkisedek, menandakan Lewi juga membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Menarik ya. Ini yang satu kita bicara tentang kutuk keturunan, yang ini berkat keturunan. Ya. Menarik ya. Lewi itu bahkan belum lahir. You know? Ishak aja belum lahir, ya kan? Tapi benihnya ada di dalam Abraham. Benihnya ada di dalam Ishak, benihnya ada di dalam Yakub, baru ke anaknya Lewi. Itu berapa generasi ke atas? Abraham, Ishak, Yakub, Lewi. 4 ya? Gitu loh. Ya. Dibilang Lewi pun memberikan perpuluhan kepada Melkisedek melalui perantaraan Abraham. Karena benihnya ada di dalam Abraham. Seandainya imam Yahudi, ayat 11 ya, dan hukum-hukum mereka dapat menyelamatkan kita, mengapakah Allah harus mengutus Kristus sebagai imam berdasarkan keimaman Melkisedek? Bukan seseorang berdasarkan keimaman Harun seperti imam-imam yang lain. Ketika Allah mengutus seorang imam yang tidak berdasarkan keimaman yang lama, maka hukumnya harus mengalami perubahan. Sebagaimana kita maklumi, Kristus bukan dari keturunan Lewi, melainkan dari keturunan Yehuda. Dan Yehuda itu tidak terpilih untuk jabatan imam, hanya keturunan Lewi. Sebab Musa tidak pernah memilih mereka, Yehuda, untuk jabatan imam. Nah, jadi mudah dapat kita katakan, dapat kita lihat bahwa cara yang dipakai Allah berubah. Sebab Kristus, imam besar baru berdasarkan peraturan Melkisedek. By the order of Melkisedek, berdasarkan keimaman Melkisedek. Tidak menjadi imam menurut persyaratan hukum Taurat. Persyaratan yang lama. Yaitu harus keturunan suku Lewi, melainkan berdasarkan kuasa yang bersumber pada hidup yang kekal. Pemazmur menyatakan hal ini ketika berkata tentang Kristus. Engkaulah imam yang kekal berdasarkan keimaman Melkisedek. Ya, sistem keimaman yang lama yang didasarkan atas garis keturunan dibatalkan. Hukum Taurat sudah dibatalkan. Sistem itu lemah dan tidak berguna untuk menyelamatkan manusia. Sistem itu tidak pernah menjadikan seorang pun sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang kita mempunyai pengharapan yang jauh lebih baik. Kristus telah menjadikan kita layak di hadapan Allah sehingga kita dapat hidup dekat dengan Dia. Allah bersumpah bahwa Kristus menjadi imam untuk selama-lamanya. Sedangkan mengenai imam-imam yang lain, Ia tidak pernah berkata demikian. Ya, udah mati semua. Cuman Kristus yang hidup selama-lamanya. Hanya kepada Kristus ia berfirman, Tuhan telah bersumpah dan pendiriannya tidak akan pernah berubah. Engkaulah imam kekal berdasarkan keimaman Melkisedek. Karena sumpah Allah, Kristus dapat memberi jaminan bahwa peraturan baru yang lebih baik ini akan selalu berhasil. Peraturan lama memerlukan banyak imam, supaya apabila yang tua-tua meninggal, jabatan itu dilanjutkan oleh imam-imam yang menggantikannya. Tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya dan ia tetap menjadi imam, sehingga tidak dibutuhkan imam yang lain. Ia dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, karena ia hidup untuk selama-lamanya.
Ia senantiasa hadir di sana untuk mengingatkan Allah bahwa ia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Oleh karena itu, memang dialah imam besar yang kita perlukan. Karena ia kudus tanpa dosa, tanpa salah, tidak ternoda oleh dosa, tidak dicemarkan oleh orang-orang berdosa. Kepadanya diberikan tempat yang mulia di surga. Ia tidak pernah memerlukan darah binatang yang dipersembahkan setiap hari, seperti yang dilakukan imam-imam lain untuk menutupi dosa mereka sendiri dan kemudian dosa umat Israel. Sebab ia mengakhiri segala pengorbanan sekali untuk selamanya ketika ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Menurut peraturan yang lama, bahkan para imam besar pun merupakan orang lemah dan berdosa, tidak luput dari kesalahan. Tetapi kemudian dengan sumpah Allah mengangkat anaknya sebagai imam besar yang sempurna sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita memberi persembahan, persembahan ini bukan lagi mengikuti hukum Taurat, tetapi mengikuti perjanjian yang baru, di mana Kristus dengan yang diangkat menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, by the order of Melkisedek, ya, menjadi imam besar untuk kita selama-lamanya. Dan perpuluhan itu adalah suatu sikap hati, di mana kita mengakui bahwa Allah lah yang memberikan segala yang kita punya, makan, minum, pakaian, perlindungan, penyertaan sampai sekarang. Dan itu bukan lagi berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan kasih karunia. Jadi saya mau udah kasih ini ada kutuknya juga ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Kok Allah bisa ditipu? Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah merampok Allah. Robber, ya. Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Jawab Tuhan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Allah marah ketika kita tidak mengakui. Jadi harus, enggak, itu kasih sebagai bukti. Tapi kalau kita tidak membuktikan bahwa kita tidak mengakui bahwa Allah lah yang memberikan segala sesuatu yang kita punya. Bahwa Allah lah yang memberi kita makan, minum, memelihara, melindungi kita. Sikap hatinya. Bukan berarti Allah sedang mempersulit kita. Saya udah susah kok masih diminta 1/10. Enggak. Mungkinkah Allah merampok kita? Mungkinkah Allah mau membuat kita miskin? Enggak. Kerelaan. Jadi nilainya harus 1/10. Kalian bergumul sendiri sama Tuhan. Jangan tanya sama hamba Tuhan. Jadi saya harus 1/10 nih. Ya 1/10 dihitungannya begitu kan. Kita dapat income berapa, tinggal kurangin nolnya di belakang, itu 1/10-nya. Tapi masalahnya kalau kita nggak mau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Tapi ditulis seperti ini. Tapi kalau kita bergumul, ya silakan kamu bergumul. Ya. Saya lanjut ya, ayat 9-nya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih merampok aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesurkaan, firman Tuhan semesta alam.
balik lagi. Terkait pemberian, bukan perintah, bukan legalistik. Jadi saya harus kasih begini, enggak. Membuktikan sikap hati kita, keikhlasan kasih kita kepada Allah. Karena Allah menyukai pemberian dengan sukarela. Kalau dipaksa sukarela enggak? Enggak. Saya belum bisa kasih 1/10 dari semua saya. Tuhan tolong saya. Oke, kamu bergumul dengan Tuhan. Minta Tuhan kasih kamu hati yang rela. Tuhan, saya masih baru begini. Tolong saya. Lihat apakah Tuhan akan menepati janjinya. Ini nggak ada hubungan dengan prosperity gospel, yang artinya kalau kamu memberi persembahan, Tuhan akan membuat kamu kaya raya. No, ya. Saya sudah jelasin bahwa sikap hati Abraham, sikap hati Yakub ketika memberikan 1/10 dari miliknya adalah mereka mengakui bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah. Sudah dikasih dulu. Baru dia mengakui, yang telah saya dapat ini adalah dari Tuhan. Dan saya mengakui dengan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Nah, prosperity gospel seperti ini. Saya kasih cepek, Tuhan kasih ceceng. Jadi Tuhan kasih, saya kasih 10, Tuhan kasih 100. Sikap hatinya jahat loh. Perpuluhan adalah ketika kita mengakui yang saya miliki, Tuhan punya. Simbol, respon saya adalah 1/10 yang saya berikan. Ya. Yohanes 1 ayat 17. Ya, kalau kita mentaati 1/10 dari hukum Taurat ini, ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu berupa apa sih? Ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Ketika kita menerima kasih karunia, pemberian bahwa kita telah diselamatkan, salah satu responnya adalah kita mempersembahkan hidup kita. Jadi ingat 4 pilar, Tuhan Yesus datang, mempersembahkan dirinya, ya kan, memberikan roti dan anggur kepada kita, darah dan tubuh dia dipersembahkan kepada kita, diberikan kepada kita, bukan dipersembahkan, ya, sehingga kita yang berdosa ditebus. Setelah itu, dia datang memberikan firman, dia datang menyatakan hadirat kerajaan Allah dalam hidup kita, memberkati kita. Yang merubah hidup kita. Respon kita adalah kita mempersembahkan. Jadi 1/10 adalah bentuk dari sikap hati yang mengakui bahwa segala sesuatu milik kita adalah yang diberikan oleh Allah. Bukan dagang. Kalau saya kasih, Tuhan kasih lagi. Memang dia berkata seperti itu. Tapi bukan sikap hati seperti itu yang kita miliki. Bukan. Tuhan, saudara kasih nih persembahan segini. Mana? Oh, jahat sekali kayak gitu, ya. Contoh, kalau kita punya anak, kita kasih dia uang, ya, uang jajan lah ya. Terus dia kasih kita lagi uangnya, Pak, saya beliin sesuatu untuk Papa ya, gitu loh. Tapi Papa harus kasih saya lebih banyak lagi. Perasaan papanya kayak gimana, ya kan? Tapi ketika anak itu menerima uang jajan dari papanya, wah, uang jajan ini dari papa, mama, ya. Dan saya mau memberikan sebagian uang ini untuk menyenangkan hati papa. Karena papa telah memelihara, ya, menjaga dan memberikan saya. Sikap hatinya baik gak? Nah, Allah Bapa kita juga senang dengan sikap hati yang seperti itu. Terus, Tuhan kita tahu gak? Bapak kita tahu gak kita butuh makanan, minuman, pakaian? Ya dong? Untuk pendidikan, masa depan, segala macam, rumah, segala macam. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Tadi dibilang kamu gak usah pusingin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu Tuhan sudah tahu dan dia akan tambahkan. Ini soal khawatir. Ya. Nah,
pertanyaannya, saya sudah tahu kebenarannya, saya harus mempersembahkan, tapi kok saya belum bisa. Ya. Di 2 Korintus 8 terkait persembahan, Paulus menuliskan kata kasih karunia itu 8 kali. Jadi, kunci dari ketika kita mengelola uang kita, hikmat untuk mengelola uang kita adalah kasih karunia dari Allah. Kasih karunia sehingga kita mempunyai iman terhadap apa yang diperintahkan, apa yang dikatakannya. Sehingga kita bisa tergerak hatinya. Ya. Pertama, harus meminta Tuhan memberikan kita roh yang rela. Mazmur 51 ayat 12. Ini Mazmur penyesalan, pertobatan yang ditulis oleh Daud ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. A willing heart to obey you. Karena untuk melayani Allah, melakukan, mentaati firman Tuhan, dibutuhkan kerelaan. Ya, 2 minggu yang lalu kita ada seminar keluarga ya. Suami istri relasi, dibutuhkan apa? A willing heart. Dan a willing heart itu harus kita minta. Saya tahu sih, saya harus mengerti dia. Saya tahu sih, saya harus membangun relasi. Saya tahu sih, saya harus begini, harus begitu. Saya tahu sih, saya harus memberi perubahan. Saya tahu sih, saya harus membantu orang. Saya tahu sih, saya harus mengasihi Tuhan. Saya tahu sih, saya harus mengasihi sesama manusia. Saya tahu, tapi saya enggak rela. Jadi rela itu adalah kasih karunia. Daud sangat ngerti. Give me a willing heart to obey you. Jadi ketika Tuhan menyentuh hati kita, Dia merubah hati kita. Ketika Dia merubah hati kita, Dia merubah cara kita menggunakan uang. Juga kita lebih rela ya memakai uang bahkan lebih dari budget untuk kesenangan diri kita. Ya, wah ada handphone baru nih, handphone saya sudah jadul. Saya bisa spend ya belasan juta untuk beli. Ya mungkin ada orang yang bilang spend di atas 5 juta lah untuk beli handphone bagus. Beli laptop, beli aksesoris, ya dandanin mobil, beli tas, beli baju, segala macam. Rela. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, ya. Di mana kita spend uang kita, di situ hati kita berada. Nah, tadi yang pertama ya, sikap hatinya. Rela. Kita nggak mungkin rela tanpa Tuhan sendiri yang memberikan kerelaan itu kepada kita. Jadi sikap hati yang pertama adalah memberi, mentaati semua tadi. Ya, saya tahu Tuhan memelihara, saya harus memberikan gini kan, bentuk respon. Tapi kalau saya nggak punya hati yang rela gimana? Nggak bisa. Ini kunci dari semuanya. Kerelaan itu dari Tuhan, pekerjaan Allah Roh Kudus. Jadi kita harus minta seperti Daud. Berikanlah, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sehingga saya mau ya melakukan kasih. Prinsip yang kedua. Kita minta Tuhan mengubah hati kita. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kuncinya di sini. Saya mohon kalian perhatikan, ini kunci. Kunci kerajaan Allah dan kebenarannya, kunci. Kalau kalian benar-benar mengerti dan mempraktekkannya, hidup kalian akan diberkati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran lama manusia kita tidak pernah dapat mengerti kehendak Allah. Tetapi
Hanya pikiran baru yang bisa mengerti kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang sempurna, ya, kehendak apa yang berkenan di hati Allah. Tetapi perubahan akal budi ini tidak akan terjadi kalau Roma 12 ayat 1 tidak terjadi. Apa? Mempersembahkan tubuh. Makanya kalau kita ingat Pak Yo, yang dia ngajarnya apa? Kami mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh hidup kami, seluruh tubuh, jiwa, roh kami, saya persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Tanpa persembahan tubuh seluruhnya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, perubahan akal budi tidak akan terjadi. Tanpa perubahan akal budi, kamu nggak mungkin punya roh yang rela. Kamu nggak akan mengerti apa yang berkenan terhadap Allah. Kamu nggak akan mengerti apa yang baik. Kamu nggak akan mengerti apa yang sempurna. Hubungan suami istri yang sempurna bagaimana? Sesuai dengan firman. Tapi kenapa banyak orang yang nggak melakukan firman? Karena pertama mereka nggak mengerti. Kenapa mereka nggak mengerti? Karena pikiran mereka nggak dirubah. Kenapa pikiran mereka nggak dirubah? Karena mereka tidak mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar. Jadi kalian mengerti gak ini kunci rahasia? Ketika kita berdoa, Tuhan saya mempersembahkan tubuh saya, roh saya, jiwa saya, hidup saya. Tuhan rubah pikiran saya. Karena tanpa diberikan kepada Tuhan, itu masih milik kamu. Masih milik kita. Dan ketika Tuhan tidak diberikan semuanya ya, gak bisa cuma seperempat. Pikiran akal budi kita yang baru gak akan dirubah. Jadi kita berdasarkan akal budi yang lama, manusia lama. Mau? Gak mau. Tahu? Tahu. Tapi mau? Gak mau. Kita berkutat-kutat di situ loh. Akhirnya saya baru menemukan kuncinya. Ya ampun. Kenapa itu mempersembahkan? Kita banyak melayani pelayanan kuasa dong. Ya kan? Persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kesembuhan terjadi. Kenapa orang tua mempersembahkan anak? Ya, sebagai bukti apa? Tuhan, anak saya persembahkan. Begitu anak itu Tuhan kita persembahkan, Tuhan akan apa? Mengubah dia. Memberikan akal budi yang baru, menyembuhkan penyakitnya, membebaskan dia dari semua kutuk. Ini arti dari kita mempersembahkan. Ya. Nah, dua ini adalah dasar. Ya. Ketika dua ini terjadi dalam hidup kita, maka ketika kita memberi, ya, 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Melakukan kebajikan butuh uang. Coba kamu bantu korban bencana alam, nggak pakai uang, gimana? Ya, dia mau makan, kamu nggak punya uang, cuma keluarin tenaga doang, bisa? Enggak. Tenaga sukarelawan juga ada dana yang dukung mereka di belakang, gitu loh. Ya, jadi ketika kita mengetahui bahwa untuk melakukan itu, ketika kita memberi pun, kita telah diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi seringkali pikiran manusia kita yang lama berkata, saya masih kurang. Tapi kalau beli barang-barang yang kita suka, lebih budget boleh. Mengasihi Tuhan, nanti dulu hitung-hitungan. Dengan ukuran yang sama akan diukurkan kepada kamu. Jadi banyak orang Kristen mengeluh. Begini. Saya nggak bilang setelah ini kalian akan kaya raya, enggak. Tapi Tuhan bilang dia akan mencukupkan. Mencukupkan kamu. Dia tahu kamu butuh makanan, minuman, pakaian, perlindungan. Dia akan lengkapin, dia akan tambahkan itu kepada kamu. Jika kamu mencari kebenaran dan kerajaannya dulu. Ya. Nah, prinsip yang berikutnya. Tadi prinsip ketiga adalah kita harus percaya bahwa untuk melakukan kebaikan,
Allah sendiri yang memperlengkapi kita. Ibrani 13 juga bilang begini, Paulus juga yang tulis ya, bahwa dia akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu untuk melakukan kehendak dia. Jadi ketika Tuhan bilang, beri, maka kamu diberi. Kamu punya? Kamu sudah diperlengkapi. Yang bilang, saya nggak punya. Kamu bohong dan kamu dishonor God, tidak memuliakan Tuhan. Nangkap something nggak? Bukankah kamu mengakui bahwa segala sesuatu yang kamu punya dari Tuhan? Kenapa kamu bilang, saya nggak punya? Tapi yang terjadi adalah kamu menumpuk tabunganmu. Kamu menumpuk hartamu. Ya, saya juga nggak bilang harus menyerahkan semua tabungan kita, ya enggak. Sikap hatinya yang benar. Kalian bergumulah dengan Roh Kudus. Ya. Nah, yang keempat. Masih ada dua lagi ya. Tabur tuai. Masih di Korintus. Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan janji gak akan kasih? Yes. Tuhan gak janji gak dia akan memberikan balasan? Yes. Tapi bukan dengan sikap hati, oke, saya kasih cepek, saya mau lihat Tuhan kasih saya ceceng gak? Sikap hati itu jahat. Sikap hatinya di atas. Karena yang saya punya adalah dari Tuhan. Karena saya telah diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukannya. Karena Allah telah memperlengkapi saya dengan roh yang lela. Karena Allah telah memberikan saya keinginan, bahkan untuk mempersembahkan tubuh saya. Tanpa keinginan itu, kita nggak bisa loh, kita bahkan nggak mau mempersembahkan tubuh. Untuk mempersembahkan tubuh kita harus Tuhan yang kasih keinginan itu. Tapi keinginan itu bisa kita respon atau bisa kita tolak. Nah begitu kita mempersembahkan tubuh, Tuhan akan rubah akal budi kita. Tuhan akan memberikan kita hati yang rela. Sehingga kita bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Apa? Kamu kasih, kamu beri, kumpulkan harta di surga. Ini semua kehendak Tuhan yang baik. Sehingga semua berkat-berkat Tuhan pun akan terjadi dalam hidup kita. Jangan dibalik ya. Gitu loh. Jadi kalau orang yang menabur banyak, ini prinsipnya. Jadi ordonya harus dari tadi ya. Sikap hatinya, persembahan hidup, Allah mengubah hidup kita, pikiran kita. Baru kita mengerti bahwa Allah menyediakan semuanya. Dan Allah akan menempati janjinya. Dia akan berikan kita lebih banyak dari yang kita berikan. Allah nggak pernah berhutang. Tapi jangan dipakai ya prinsip ini untuk, kalau saya sudah kasih, mana janji Tuhan? No. Percaya nggak bahwa Tuhan akan tepatin janjinya? Kalau percaya, lakukan. Dan tunggu. Ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Ada waktu. Waktunya akan datang. Kapan? Kita nggak tahu. Ya, kesaksian Josh Mueller, dia berdoa untuk kebutuhan panti asuhannya. Ya. 6 bulan kemudian Tuhan jawab. Tuhan penuhi semua. Persis seperti yang dia mau dan lebih. Ya. Nah, yang terakhir. Ketika kita memberi, ya, bukan dengan hati yang Tuhan saya kasih, Tuhan harus kasih saya balik, itu jahat. Tapi kita mengerti bahwa pemberian itu adalah bagian dari penyembahan. Persembahan itu adalah bagian dari worship. Ya. Kita buka di Keluaran 23 ayat 15. Ini penutupnya ya. Oh, masih ada satu ayat lagi buat penutup. Keluaran 23
ayat 15. Hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Saya nggak lagi ngomong soal hukum Taurat, tapi kenallah Tuhan kita. Janganlah seorang pun menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa, without an offering. Makanya di setiap kebaktian, setelah kita worship, setelah firman diberitakan, ya, setelah kita mengingat bahwa Tuhan mencurahkan darah dan tubuhnya, setelah hadirat Tuhan hadir, respon kita adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita, seluruh roh kita. Termasuk uang yang dipercayakan kepada kita. Jangan pernah datang kepada Allah without offering. Karena Dia telah memberikan kita segala sesuatu. Offering itu adalah respon yang sangat wajar. Mengingat apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Ya, Dia telah tinggalkan semua kekayaan surgawi untuk kita, ya. Terakhir, ayat Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi persembahan, perpuluhan adalah sikap kita datang kepada Allah. Mengakui bahwa hidup saya terpelihara sampai sekarang adalah karya tangan Tuhan. Bahwa keluarga saya terpelihara sampai sekarang adalah karya tangan Tuhan. Bahwa apa yang saya dapat sampai sekarang itu pun pemberian dari Tuhan. Pertama, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Kita nggak bisa mengerti ini semua tanpa dirubah akal budinya. Kita nggak akan dirubah akal budinya tanpa kita mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Dan tanpa Allah yang memberikan kasih karunia, kita mau pun nggak ada untuk mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau hari ini, saat ini, kita punya keinginan, saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya buat Tuhan. Itu pun dari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah tanpa ditarik oleh Bapa. Jadi terkait sikap hati orang Kristen, sebenarnya sama. Begitu kita diberikan roh yang rela. Apapun yang kita punyai kita rela. Seringkali kita nggak rela bantu orang yang kelihatannya jahat. Nggak menolong kita. Nggak punya hubungan baik sama kita nggak rela. Minta Tuhan berikan kita hati yang rela. Minta Tuhan rubah hati kita. Rubah akal budi kita. Tapi sebelum itu, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan bangkit, ya, kita akan berdoa. Bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih terhadap firman yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami mengerti kunci rahasia kerajaan-Mu. Bahwa tanpa mempersembahkan seluruh tubuh kami, akal budi kami masih akal budi yang lama. Allah Roh Kudus, hari ini kami merespon dengan mempersembahkan seluruh tubuh kami, seluruh jiwa kami,
seluruh roh kami, seluruh hidup kami, seluruh yang kami miliki ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang rubah pikiran kami. Engkau yang berikan kami hati yang rela. Engkau yang memberikan kami iman yang percaya terhadap firman-Mu, terhadap janji-janji-Mu. Engkau yang berikan kami ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu lah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan baik juga untuk kehidupan kami. Sempurna untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, semua janji-janji berkat-Mu telah Kau limpahkan melalui berkat-berkat firman-Mu. Ajar kami untuk memperolehnya. Damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kelimpahan dalam melakukan segala hal kebajikan telah Kau sediakan untuk kami. Dan kami dengan iman menerima semuanya itu. Bahwa Engkau telah memperlengkapi kami, roh yang rela. Memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak-Mu. Engkau telah mengubah pikiran kami menjadi yang baru. Dengan itu Tuhan Yesus, kami mau melakukan semua kehendak-Mu. Kami mau melakukan setiap firman yang telah Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mengikrarkan janji kami. Kami ya terhadap semua kehendak-Mu. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup tak bercacat. Kami mau hidup dengan mempersembahkan seluruh tubuh kami, jiwa kami, roh kami di dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang sendiri menilik setiap hati kami. Hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa yang masih membelenggu setiap hati orang-orang jemaat-Mu di CHC Kosmos ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepas semua ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, berikan kami roh yang rela untuk melayani-Mu, untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi sesama, untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan. Engkau sendiri yang memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.